Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Jefran Firman, nomor regis 331181027. Hari ini kita akan menjelaskan materi tentang pengambilan risiko yang berkaitan dengan manajemen waktu. Nah, selanjutnya saya ingin membahas sedikit tentang pengambilan risiko. Risiko merupakan informasi kejadian, kerugian atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Risiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti, yang bisa dikalkulasi secara kuantitatif. Kunci untuk mengetahui seberapa besar risiko yang akan Anda hadapi adalah seberapa Anda mendapatkan informasi. Semakin sempurna Anda mengetahui seberapa besar risikonya. Risiko bagi para wirausaha bukanlah sebagai suatu hambatan untuk meraih kesuksesan, tetapi dijadikan sebagai suatu tantangan. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai hal-hal yang menantang untuk lebih mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Pengambilan risiko menurut perspektif wirausaha yaitu dengan mengambil risiko yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena seorang wirausaha selalu ingin berhasil, mereka mencari risiko yang tinggi dan menghindari risiko yang lebih rendah, karena bagi para mereka tidak ada tantangan. Dalam pengambilan risiko, para wirausaha selalu memperhitungkan matang-matang keputusan yang akan diambil. Pengambilan risiko berkaitan erat dengan kepercayaan diri. Semakin besar keyakinan pada kemampuan diri sendiri, semakin besar pula keyakinan dalam mempengaruhi hasil dan keputusan, serta semakin siap pula mencoba apa yang menurut orang lain penuh dengan risiko. Yang membedakan seseorang berusaha dengan yang lainnya adalah kesiapan dalam pengambilan risiko. Kebanyakan orang lebih suka berada dalam titik yang aman dan nyaman dengan tidak mengambil hal yang berisiko atau lebih memilih risiko yang lebih rendah. Berbeda dengan wirausaha, risiko dijadikan sebagai tantangan untuk mencapai kesuksesan, bukan suatu hambatan yang menjadikan kita gagal. Secara umum, konsep risiko selalu dikaitkan dengan adanya suatu tingkat ketidakpastian pada masa yang akan datang. Secara spesifik, risiko didefinisikan sebagai adanya konsekuensi, sebagian dampak adanya ketidakpastian yang memunculkan dampak yang menguntungkan tidak dianggap sebagai risiko. Konsekuensi positif ini dianggap sebagai keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk di pengertian pengambilan risiko. Wirausaha sering dikenal sebagai orang yang mampu membuka usahanya sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Menurut KBBI, wirausahawan merupakan orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam berproduksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkan. Seseorang wirausaha harus mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dan mampu menangkap peluang yang ada. Selanjutnya kita masuk di seseorang berani mengambil risiko. Risiko itu adalah bila mana waktu yang akan datang tidak diketahui. Jadi, dengan perkataan lain, risiko itu ada bila ada ketidakpastian. Berhubungan akibat daripada risiko itu sangat tidak kita kehendaki, maka setiap orang akan bertindak sebagai risk manager, bukan karena dipilih tetapi karena terpaksa. Berhubungan risiko itu banyak ragamnya. Dalam tahap ini akan dibahas terutama risiko yang dihadapi oleh bisnis firm dan selanjutnya risiko yang dihadapi oleh keluarga. Ada beberapa jenis dalam mengambil risiko. Yang pertama, objective risk, ialah risiko yang terjadi secara alami, yang sama bagi semua orang dan cara mengatasinya pun sama. Yang kedua, subjective risk, adalah risiko yang diperkirakan akan terjadi oleh setiap orang sebagai akibat objektif risiko. Yang ketiga, uncertainty, adalah kesadaran orang akan adanya risiko dalam situasi tertentu, tetapi sulit untuk memperkirakan mana dari sekian akibat atau hasil yang akan terjadi.
Tidak seperti halnya kemungkinan ketidakpastian, ini tidak dapat diukur dengan alat apapun yang dapat diterima. Selanjutnya, saya bernama Junus Severinus Lampung, nomor regis 331-18001. Kerugian potensial dalam sistem yang mengandung risiko dapat digolongkan ke dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan psikologis, fisik, legal, atau kombinasi dari semuanya. Yang pertama, pure speculative risk. Pure risk terjadi bila kemungkinan rugi ada tetapi kemungkinan yang menguntungkan tidak ada. Contoh kecelakaan pada mobil. Speculative risk timbul bila kesempatan adanya rugi maupun untung sama-sama ada. Contoh dalam ekspansi perusahaan. Yang kedua, static or dynamic risk. Static risk selalu dihubungkan dengan kerugian yang disebabkan irregular action karena peristiwa alam atau karena kesalahan dari human being. Statistic losses biasanya menyebabkan kerugian pada masyarakat dalam periode tertentu dan pengaruhnya terhadap individual selalu berupa pure risk. Dynamic risk biasanya dihubungkan dengan perubahan kehendak manusia. Contoh, umpamanya ada perkembangan masineri dan organisasi. Yang ketiga, fundamental or particular risk. Fundamental risk adalah risiko yang dihubungkan dengan adanya uncertainty, ketidakcermatan, bencana alam. Particular risk adalah risiko yang sifatnya personal yang kadang-kadang dapat dicegah, seperti kehilangan pekerjaan. Sedangkan fundamental risk kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko menempatkan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sungkar memulai atau berinisiatif. Menurut Angelita S. Bajaro, seorang usaha yang berani menanggung risiko ialah orang yang selalu ingin jadi pemenang dan memenangkan dengan cara yang baik. Wirausaha ialah orang yang lebih menyukai usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan ketimbang usaha yang kurang menantang. Oleh sebab itu, wirausaha kurang menyukai risiko yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi. Wirausaha akan menyukai risiko yang paling seimbang. Dengan demikian, keberanian untuk menanggung risiko yang menjadi nilai kewirausahaan adalah pengambilan risiko yang penuh dengan perhitungan dan realistik. Baik, selanjutnya kita masuk dalam mengambil risiko dalam peluang usaha. Seorang wirausahawan adalah penentu risiko dan bukan penanggung risiko. Booker mengatakan bahwa ketika wirausahawan menetapkan sebuah keputusan, sudah memahami secara sadar risiko bakal dihadapinya. Selanjutnya, wirausaha tersebut akan memperkecil risiko-risiko itu. Dalam hal ini, penerapan inovasi dalam usaha merupakan usaha yang kreatif untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko. Dalam berwirausaha, praktiknya penuh risiko, seperti adanya persaingan, harga turun naik, barang tidak laku dijual, serta adanya resesi dan inflasi. Selanjutnya, pengambilan risiko karakteristik entrepreneur. Ada 7 ciri-ciri seorang wirausahawan. Menurut Meredith, tahun 1996 adalah harus memiliki percaya diri, berorientasikan tugas dan hasil, pengambilan risiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke masa depan, jujur dan tekun. Sementara menurut Kuratko dan Hodges menyebutkan ada 9 karakteristik dari entrepreneur, yaitu entrepreneur adalah pelaku, entrepreneur adalah
itu dilahirkan bukan dibuat atau diciptakan. Entrepreneur selalu menjadi penemu atau pencipta sesuatu. Entrepreneur adalah akademis. Entrepreneur harus memiliki profil. Kebutuhan entrepreneur adalah keberuntungan. Ketidaktahuan merupakan keberuntungan bagi entrepreneur. Selanjutnya kita masuk di risiko dan ketidakpastian. Yang pertama, ketidakpastian. Ketidakpastian selalu berhubungan dengan keadaan yang memiliki beberapa kemungkinan kejadian dan dampaknya. Ketidakpastian sering disebut unexpected risk atau risiko tak terduga dari sebuah kejadian. Ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Ada beberapa penyebab kegagalan usaha. Yang pertama, perencanaan yang kurang matang, kurangnya modal, bakat yang tidak cocok, kurang pengalaman, lemahnya pemasaran, tidak mempunyai semangat berwirausaha, tidak mempunyai etos kerja yang tinggi.